Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari web taklor online yang saya kerjakan. Nama saya berada di Prameswari dengan NIM 19.18006 dari kelas B. Yang pertama adalah link project GitLab. Ini adalah tampilan awal GitLab-nya beserta linknya. Lalu ruang lingkup atau deskripsi dari tugas atau aplikasi yang dibuat, yaitu website taklor online. Aplikasi berbasis website ini merupakan aplikasi website yang dibuat untuk mempermudah dalam pemberian taklor online dalam waktu yang singkat dan sangat efisien. Penjelasan dan screenshot tugas yang telah diunggah dalam ini kecuali yang bentuk program. Yang pertama ada tugas 1A, yaitu nge-screen WhatsApp dari teman bahwa saya Pradeka Prameswari telah bergabung pada grup PRPL 2021 ABC. Lalu ada tugas 1B, yaitu adalah tampilan awal GitLab, tampilan akun. Berikut ada tugas 2B, yaitu screen aplikasi yang telah diinstal dan juga penjelasannya, yaitu ada Sublime Text 3, merupakan aplikasi text editor untuk menulis kode. Ada Exam sebagai server yang berdiri sendiri sebagai localhost. Ada IntelliJ IDEA, ada Cisco Packet Tracer, Greenfoot, DOSBox, Raptor, SPSS, Dev C++, Emulate 806, WK, Oracle, VM VirtualBox. Lalu ada tugas 3A, yaitu menginvite dosen dengan cara yang pertama ada klik plus di bagian tengah, lalu new project, lalu di sini mengisi data project dan create project. Lalu seperti ini setelah meng-create project. Lalu menginvite dosen, yaitu Pak Lita Muji sebagai developer. Setelah menginvite tampilannya seperti ini. Ada Pak Ali dan saya. Yang berikutnya ada tugas 3B, yaitu cek Git sudah terpasang. Lalu ini ada proses cloningnya. Dan di sini bukti sudah bisa nge-push dari Visual Studio Code. Lanjut, bukti sudah bisa nge-pull dari Visual Studio Code juga. Dan ini tampilan projectnya. Tugas 04. Ada analisis kebutuhan hardware untuk pengembangan atau developer yaitu laptop, kebutuhan hardware untuk klien, laptop atau komputer dan handphone, analisis kebutuhan software untuk developer ada Visual Studio Code, Exam, GitLab, dan web browser. Kebutuhan software untuk klien yaitu web browser. Lalu ada kebutuhan software aplikasi untuk dikembangkan. Aplikasi mampu memvalidasi customer yang akan login, aplikasi mampu merekap transaksi dalam database, aplikasi mampu menampilkan halaman utama, lalu aplikasi mampu membuat menu pembayaran. Analisis kebutuhan prosedur, ada prosedur bisnis, tata cara sistem, dan lain-lain. Customer membuka website, customer masuk ke halaman utama, customer dapat melihat berbagai macam produk, info produk, dan lain-lain. Customer dapat membeli produk, customer harus login atau daftar untuk yang belum punya akun jika ingin membeli produk. Lalu customer akan diarahkan ke menu transaksi, customer wajib mengisi data sebelum bayar, lalu customer selesai bayar. Setelah itu ada analisis kebutuhan personalia, SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien. Dari developer yaitu fungsi manajemen terdiri dari perancangan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengawasan controlling.
Lalu fungsi operasional terdiri dari pengembangan, pengadaan, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Lalu dari sisi klien melakukan input data, melakukan transaksi. Analisis kebutuhan dokumentasi, yaitu dokumen analisis diperlukan untuk penentuan data, yaitu menentukan masalah sistem sejelas mungkin dan merumuskan istilah pencarian kata kunci atau frasa yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang menarik dalam sistem. Dokumen desain yaitu model data dan tujuan. Lalu di sini ada desain. Di sini adalah desain home atau halaman utama. Di sini adalah produk. Lalu ada login, info produk, transaksi, dan sikap. Rancangan antarmuka dan aplikasi edisi final sebelum dilakukan pengkodean. Di sini ada home, halaman utama, produk, login, info produk, transaksi, dan sikap. Seperti ini desainnya sebelum dilakukan pengkodean. Daftar spesifikasi aplikasi yang dibangun beserta fiturnya. Website ini dibuat agar memudahkan customer yang mencari macam-macam produk software dan memudahkan customer dalam melakukan pembelian dan pembayaran secara online. Berikut fitur-fiturnya. Ada halaman utama, info produk, transaksi, login, logout, sign-up, halaman admin, dan create, update, delete, dan rekap hasil transaksi customer. Penjelasan codingan atau script utama masing-masing modul atau fitur aplikasi. Di sini adalah codingan indeks PHP atau halaman utama. Lalu ada info produk atau info PHP. Di sini ada produk, codingan produk, ada codingan transaksi, lanjut transaksi lagi, lanjut ada login dan logout, dan ada sign-up atau untuk daftar. Lalu di sini ada halaman admin dan CRUD rekapan hasil transaksi customer. Di sini ada data admin, ada edit produk, rekap transaksi, tambah produk, dan penjelasan screenshot tampilan yang dihasilkan aplikasi masing-masing modul atau fitur. Di sini ada halaman utama seperti ini, lalu ada info produk, lanjut ada produk, login, dan logout, dan sikap. Di sini transaksi dengan pembelian satu paket cooker. Di sini memberikan bukti transfer, lalu checkpoint sukses, statusnya, lalu di sini ada akun customer setelah melakukan transaksi. Jadi customer juga mempunyai riwayat transaksinya sendiri yang sudah memiliki akun. Lalu di sini ada tampilan login admin, ada dashboardnya, lalu ada daftar produk dan tambah produk. Lanjut di sini ada rekapan transaksi customernya dan data admin. Penjelasan screenshot status unggah skrip aplikasi digital hingga project final. Di sini adalah status unggah skrip aplikasi yang sudah saya unggah di akun GitLab saya. Di sini adalah statusnya. Lanjut yang terakhir ada analisis pengerjaan proyek, tinjauan dari sisi waktu, ketercapaian spesifikasi, biaya yang dibutuhkan, kendala, tantangan masa depan, dan atau lain-lain jika ada. Yang pertama ada waktu. Dalam pengerjaan proyek ini, waktu yang paling banyak terpakai adalah saat membuat mockup untuk website ini, dikarenakan bingung untuk menentukan desain dan juga warna yang diinginkan. Yang kedua, ada ketercapaian spesifikasi. Dalam spesifikasi yang kira-kira dapat berjalan seperti yang diinginkan, pada pembayaran tidak ada jumlah minimal untuk fee dan juga pengaksesian pelamar ada sedikit kendala. Lalu kendala beberapa fungsi tidak berjalan seperti yang diinginkan dan juga ada beberapa fungsi yang masih kesusahan dalam pengaplikasiannya. Lalu ada biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini hanyalah internet. Tantangan masa depan. Penyempurnaan fitur dan juga pemasaran harus dilakukan agar tujuan website ini
untuk memudahkan customer dalam berbelanja secara online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.